said those words before, but it was now. And you deserve to hear them time. Falling is saving. Why is it so to say? Falling is saving. Why am I on my way? Why do I pull you close and then ask you to stay? Falling is saving. Why is it so to say? Falling is saving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Urindia. Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, di sini saya akan membahas sejarah singkat Kota Kisaran. Pada pengen tahu nggak sih sejarah singkatnya? Daripada berlama-lama, mending kita lihat. Let's go! Dari Kanopan ke Medan Deli, singgah sebentar membeli duku. Hati tertawan ingin kembali di kaulah kota idamanku. Titiknya panjang, sungai terbentang, di mana orang memancing ikan. Kisaran indah, damai dan tenang, mogalah jaya kota asal. Kisaran indah, damai dan tenang, mogalah jaya kota asal. Walaupun aku dirantau orang, berlimpah harta dan benda. Walaupun aku dirantau orang, berlimpah harta dan benda. Namun hatiku selalu tergelam, namamu hidup di dalam jiwa. Namun hatiku selalu tergelam, namamu hidup di dalam jiwa. Wahailah putra, putri Melayu, jangan kau lupa dan jangan lalai. Ibarat bunga, gugur tak layu, jaga asahan tetap abadi. Titiknya panjang, sungai terbentang, di mana orang memancing ikan. Kisaran indah, damai dan tenang, mogalah jaya kota asal. Kisaran indah, damai dan tenang, mogalah jaya kota asal. Walaupun aku dirantau
Jadi, Kisaran adalah ibu kota Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Kisaran meliputi 2 kecamatan, yakni Kota Kisaran Barat dan Kota Kisaran Timur. Kisaran adalah kota kecil yang jumlah penduduknya 141.915 penduduk dan luas wilayahnya 3.733 km. Kota Kisaran juga dijuluki sebagai kota karet, kota kebun, dan kota naga. Status Kisaran sebelumnya adalah kota administratif yang kemudian dihapuskan menjadi kecamatan biasa pada tahun 2003 karena tidak memenuhi persyaratan peningkatan daerah otonom. Kota Kisaran mempunyai objek yang menarik juga loh teman-teman. Setelah rampungnya pembangunan Masjid Agung Haji Ahmad Bakri di tahun 2015 yang berada di tepi Jalan Lintas Timur Sumatera, di depan gedung kantor Bupati Asahan. Di samping itu ada taman sederhana yang nuansa alami dengan pepohonan hijau dan asrama komplit yang tersebar di penjuru taman. Baiklah, Kisaran awalnya merupakan sebuah desa bernama Seisaran yang terletak di sekitar aliran Sungai Musi yang merupakan anak sungai dari Sungai Asahan. Seisaran dalam bahasa Melayu atau bahasa Toba memiliki arti air yang tenang. Oleh karena itu, nama Kisaran kemungkinan berasal dari penyederhanaan nama Seisaran dalam penggunaan sehari-hari. Di sini ada pengaruh perkembangan masing-masing, yaitu seiring dengan perkembangan daerah tersebut sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, desa Seisaran kemudian berkembang menjadi kota dan mengalami perubahan penulisan menjadi Kisaran. Faktor yang kedua yaitu pengaruh kolonial Belanda. Selama masa penjajahan Belanda di Hindia Belanda, Kisaran merupakan wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Nama-nama tempat di wilayah ini seringkali mengalami perubahan penulisan dan pengucapan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Oleh karena itu, penamaan Kisaran mungkin juga dipengaruhi oleh pengaruh kolonial Belanda pada masa itu. Daerah Kisaran pada awalnya merupakan daerah perkebunan yang didirikan oleh perusahaan perkebunan Belanda pada abad ke-19. Daerah ini juga dikenal sebagai Netherlands Indies Cultuurmaatschappij atau NICM yang mengembangkan perkebunan tembakau dan lada di daerah ini. Pada masa kolonial Belanda, Kisaran menjadi pusat administrasi yang tergabung dalam wilayah Kabupaten Asahan yang berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Daerah ini juga menjadi pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan, terutama dalam bidang perkebunan dan perdagangan hasil bumi seperti tembakau, lada, dan pala. Setelah memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945, Kisaran tetap menjadi bagian dari wilayah Sumatera Utara. Pada tahun 1950-an terjadi perubahan administratif di Indonesia, termasuk di daerah Kisaran. Pada tahun 1956, Kisaran dimekarkan menjadi sebuah kecamatan yang tergabung dalam Kabupaten Asahan. Pada tahun 2003, Kisaran resmi dinyatakan sebagai kota administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Labuhan Batu Utara di Provinsi Sumatera Utara. Sejak itu, Kisaran menjadi sebuah kota administratif yang mandiri dengan pemerintahan sendiri dan berkembang sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan sosial. Di sini juga ada dua legenda yang berbeda pendapat, yaitu pertama, menurut legenda yang berkembang di masyarakat setempat, Kisaran awalnya merupakan sebuah desa yang terletak di sekitar aliran Sungai Musi yang dikenal sebagai Seisaran. Konon, pada zaman dahulu kala, daerah tersebut sering dilanda oleh banjir yang membuat masyarakat setempat menderita. Penduduk desa pun mengadakan pertemuan dan memutuskan untuk memohon pertolongan kepada dewa yang diyakini sebagai pengendali air. Mereka mengadakan ritual dan memohon agar air sungai tidak lagi mengganggu mereka. Setelah beberapa waktu, permohonan mereka dijawab dan air sungai menjadi tenang, tidak lagi membanjiri desa mereka. Sebagai ucapan terima kasih kepada dewa, desa tersebut kemudian diberi nama Seisaran yang dalam bahasa Melayu atau bahasa Toba berarti air yang tenang. Seiring dengan perkembangan waktu, nama Seisaran kemudian mengalami penyederhanaan menjadi Kisaran dalam penggunaan sehari-hari. Legenda ini menjadikan salah satu cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya dan sejarah masyarakat di Kisaran. Legenda yang kedua yaitu menurut kisah yang sudah ada sejak turun-temurun pada sekitar abad ke-17
Bukit Katerina adalah tempat bertempurnya panglima perang kerajaan Cina dengan Raja Maria Pane ke-7 dari Buntu Pane Asahan, bernama Datuk Daurung. Kemudian setelah bertarung kesaktian, tidak ada yang kalah dan menang. Maka masing-masing mengeluarkan aji pamungkas, yaitu menjelma menjadi seekor ular naga dan ikan dundung. Keduanya lalu terjun ke Sungai Silau. Mereka bertempur dengan mengandalkan kesaktian masing-masing. Akan tetapi, ular naga jelmaan panglima perang Cina dapat dipukul jatuh tertusuk sanai atau patil dari ikan dundung jelmaan Datuk Daurung. Naga itu meraung-raung, menahan sakit dan menggelepar yang akhirnya terkulai hanyut dan terkapar di hilir Sungai Silau tidak seberapa jauh dari bukit itu. Setelah ratusan tahun kemudian, menurut cerita secara turun-temurun dan sudah menjadi semacam legenda di masyarakat, ular naga jelmaan panglima perang Cina siuman dari pingsannya yang cukup lama. Diiringi hujan lebat, petir sambung menyambung sehingga terjadilah banjir besar. Kemudian ular naga tersebut berkisar-kisar atau berenang-renang dan menghanyutkan diri menelusuri Sungai Silau sampai hilir Sungai Asahan di kota Tanjung Balai. Selanjutnya menuju ke Selat Malaka. Perkampungan di kawasan tempat naga berkisar tersebut akhirnya disebut dengan Perkampungan Kisaran Naga, sekarang menjadi Kelurahan Kisaran Naga, dan kota yang berada di dekat Sungai Silau disebut dengan nama Kisaran. Baiklah, di sini saya akan menambahkan satu tempat wisata yang bahkan banyak yang belum tahu loh. Kira-kira apa ya? Mari kita spill.
Giring-giring itu belum selesai menaiki nong Cino. Pak Moyo terguling ke Bengawan Solo dengan irama alunan nong Cino. Pak Moyo pulang jalannya gelora. Jadi guys, video yang kalian lihat tadi adalah air terjun tertinggi di Indonesia, yaitu air terjun Sigura-gura yang biasa disebut dengan air terjun Ponot, yang terletak di Desa Tangga, Kecamatan Eksongsongan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Jadi bisa kalian bayangin seberapa tinggi air terjun ini. Itu adalah sekilas gambaran air terjun Ponot atau yang juga disebut air terjun Sigura-gura oleh masyarakat. Air terjun ini jauh dari ketinggian gunung di ujung Kabupaten Toba. Air terjun yang sumber airnya berasal dari Danau Toba ini memiliki ketinggian 250 meter atau setara 820 kaki dan air terjun tertinggi di Indonesia. Air terjun ini merupakan air kiriman dari Danau Toba yang mengalir melalui Sungai Asahan. Air ini akan berujung di Laut Selat Malaka. Nah, jika ingin mengisi liburan, bolehlah kalian berkunjung ke tempat ini. Jadi, karena mengunjungi objek wisata alam biasanya jadi pilihan favorit bagi keluarga untuk menghabiskan waktu liburan. Biasanya, wisata yang paling banyak disuka itu berhubungan dengan air. Jika dari kota Medan, Ponot dapat ditempuh dengan jarak sekitar 250 km. Jalur lain bisa juga ditempuh melalui rute kota, Siantar, Parapat, Balige, dan Persea di Kabupaten Toba.